Pembangunan dan Gerakan di Bawah Satu Bendera dalam rangka rayakan HUT Kemerdekaan RI ke-77 yang akan digelar pada tanggal 28 Agustus 2022 besok di Kota Tarakan tidak mendapat izin dari Wali Kota Tarakan. Namun, Ketua Panitia sekaligus penggagas Pawai Pembangunan Sabirin Sanyong menuturkan akan tetap menggelar Pawai Pembangunan dengan mengganti nama menjadi Aksi Merah Putih meskipun Wali Kota Tarakan telah mengeluarkan surat rekomendasi kegiatan dan Kepala Satpol PP Kota Tarakan sudah mengeluarkan surat perintah pembubaran dan pencegahan pelaksanaan Pawai Pembangunan. Ditemui di rumah jabatannya, Wali Kota Tarakan mengatakan tidak ada unsur politis atau apapun dari kebijakannya yang tidak memberikan izin kegiatan yang mengumpulkan banyak massa untuk saat ini. Namun berdasarkan pengalaman dari kegiatan beduk sahur pada beberapa bulan lalu, Wali Kota Tarakan tidak ingin hal ketidakdisiplinan baik dari peserta maupun masyarakat yang menonton terulang kembali. Selain itu, tidak diberikannya izin untuk Pawai Pembangunan dan Gerakan di Bawah Satu Bendera dikarenakan kurangnya koordinasi dari panitia pelaksana. Saya nggak melihat siapapun. Standar kita di sini, dan sudah ada beberapa yang kita tolak. Kegiatan yang tiba-tiba bikin kalau mengumpulkan massa. Mengumpulkan massa kan efeknya macam-macam. Kalau misalnya paling tidak minimal mengganggu lalu lintas. Kalau nggak kita atur dengan baik. Nah, yang kedua, fasilitas umum PASUM. Itu udah punya pengalaman yang dulu beduk apa kan? Beduk Ramadan itu. Beduk sahur. Beduk sahur kan? Iya, beduk Kan hancur kita punya semua. Taman hancur, pembatas pagar-pagar hancur. Ya penonton kalau sudah ngumpul kan nggak bisa dikendalikan. Makanya harus diantisipasi. Nah cuman karena waktu itu mungkin koordinasinya kurang. Ya saya juga waktu mereka datang atas nama Karang Taruna, ya saya pikir semua sudah oke gitu. Aku nggak cek lagi. Saya kasih izin. Wah itu teman-teman OPD pernah komplain juga ke wali kotanya. Pak ini gimana ini aja. Setelah itu terus belum lagi sampahnya berhamburan. Nah kan kita saja di sini, misalnya mau upacara saja itu kita rapat koordinasi dulu dengan semua. Siapa yang ngurusi kesehatannya, siapa yang ngurusi keamanannya, siapa mengatur, kan begitu. Ini kan negara, karena jangan ego. Karena kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya pokoknya kegiatannya. Yang lain kan harus dipikir masyarakat pengguna jalan gimana. No management, nggak boleh autopilot negara ini bos. Harus ada yang ngurus. Itulah gunanya wali kota dipilih, ditunjuk untuk mengatur semua. Kalau nggak kan semua yang bikin semua maunya dia. Nah, ada lagi yang kita batalkan juga kemarin kita tidak bukan hanya ini, Fashion Week, kan? Kan saya tanya. Terus saya coba tanya kita kerjaan di mana? Fashion Week di mana? Di dekat Islamic Center. Wah, kan bisa kok dibully orang. Oh, ini sudah izin wali kota. Kacau lagi. Aku bilang jangan dulu. Sementara itu, sebagian masyarakat Kota Tarakan hingga sore tadi telah menghias kendaraan yang akan digunakan dalam Pawai Pembangunan besok. Penggagas Pawai Pembangunan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-77 RI, Sabirin Sanyong menegaskan, meski tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah Kota Tarakan, kegiatan Pawai Pembangunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2022 besok dengan menghadirkan kurang lebih 2.000 peserta tetap akan dilaksanakan dengan mengganti nama menjadi Aksi Merah Putih. Jika dalam kegiatan esok ada pihak yang menghalang-halangi atau membubarkan, dirinya siap melaporkan ke Komnas HAM karena kegiatan tersebut adalah perayaan HUT Kemerdekaan RI. Kalau persoalan kita tidak berkoordinasi dengan dinas terkait, sesungguhnya kita sudah melakukan koordinasi, baik di Spora maupun Satpol PP maupun BPD, Dishub dan lain sebagainya itu sudah melakukan. Nanti secara teknis bisa ditanyakan ke C Ageng ya. Bagaimana kemudian mereka bolak-balik mengurus itu permohonan koordinasi itu. Kalau kemudian itu yang menjadikan alasan tidak adanya koordinasi lalu kemudian keluar rekomendasi dari wali kota tidak mengizinkan, barangkali saya tidak tahu, hanya beliau saja yang tahu jawabannya. Tapi yang jelas intinya adalah setiap warga negara anak bangsa mempunyai hak yang sama untuk memeriahkan HUT NKRI. Dan itu sebenarnya momentum yang kita lakukan. Lagian pembiayaan yang kita keluarkan untuk pawai ini sungguhnya tidak sepeser pun uang pemerintah.
ini uang inisiatif, uang patungan dari komunitas-komunitas yang berkeinginan mempunyai animo besar. Bagaimana kemudian ada media, ada space, ada ruang bagi mereka untuk mengekspresikan kegembiraannya dalam menyambut HUT NKRI yang ke-77. Nah, ini yang kemudian kita fasilitasi. Dan tadi malam juga technical meeting bahwa persoalan kebersihan akan kita jaga bersama. Persoalan keamanan juga akan kita jaga bersama. Tapi ya harus dipahami persoalan stabilitas keamanan kota, provinsi, negara ini tidak kemudian menjadi dominasi pemerintah, bukan. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar kita jelas mengatakan bahwa setiap anak bangsa mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan lain sebagainya. Ketika kemudian keinginan baik anak bangsa itu dihalang-halangi, diberangus, lalu kemudian dibubarkan, itu sesungguhnya adalah pelanggaran HAM. Maka konsekuensinya adalah ke depan ketika kemudian ada pembubaran semacam ini, kita akan melaporkan terhadap kegiatan itu, aksi itu ke Komnas HAM. Dari Kota Tarakan, Tim Liputan Kaltara TV.